Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Nah, dalam ibadah kita ini firman Tuhan yang hendak saya sampaikan berkaitan dengan kondisi-kondisi akhir-akhir ini, di mana banyak sekali ajaran-ajaran baru yang dapat mengakibatkan banyak umat Tuhan atau orang-orang percaya, orang-orang Kristen menjadi bingung sendiri sebenarnya ajaran mana yang benar. Karena hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain saling berdebat akhir-akhir ini. Dan masing-masing mempertahankan doktrinnya, mempertahankan ajarannya. Dan karena itu pada pagi hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan dengan tema bukan hamba Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang hamba Kristus berarti sudah pasti ada orang-orang yang bisa disebut sebagai bukan hamba Kristus. Dan karena itu bukan hamba Kristus ini, saya akan bahas tentang hal ini pada kesempatan ini, sehingga untuk membuka wawasan berpikir orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan untuk lebih berhati-hati di zaman ini, bahkan daripada akhir zaman ini, untuk benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hamba Kristus. Berbicara tentang bukan hamba Kristus, maka kita harus mengenal apa tandanya kalau orang pendeta atau hamba Tuhan yang bukan merupakan hamba Tuhan Yesus Kristus. Hal pertama yang perlu kita belajar adalah mencari kesukaan manusia. Itu adalah bukan hamba Kristus. Kita buka di dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat yang ke-10. Kita akan baca sama-sama. Di sana dikatakan 2-3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, garis bawahi di situ dikatakan, jikalau aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi tema kita adalah bukan hamba Kristus. Nah, di sini Paulus menyatakan dengan sangat jelas bahwa orang yang bukan hamba Kristus, di situ dikatakan ayat 10 tadi, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Jadi kalau Paulus masih mencari kesukaan manusia, maka Paulus berani perkatakan bahwa dia bukanlah hamba Kristus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhir-akhir ini ada banyak sekali ajaran-ajaran baru yang dapat membuat orang-orang percaya menjadi goyah, membuat orang percaya menjadi bimbang terhadap firman Tuhan. Kenapa? Karena punya tafsiran yang berbeda-beda, yang tidak alkitabiah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Paulus katakan begini, adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lampau kita mendengar ajaran baru tentang Dwi Tunggal, tentang Corpus Delicti. Ajaran baru tentang Yesus yang adalah Bapa itu sendiri. Nah, ajaran-ajaran baru ini adalah ajaran-ajaran yang bukan alkitabiah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah dengan lahirnya ajaran-ajaran baru seperti ini, menurut mereka membela diri bahwa mereka karena hubungan mereka dengan Tuhan, Tuhan memberikan suatu pewahyuan dan pemahaman-pemahaman baru kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan kebenaran yang baru dan baru. Tetapi saudara-saudaraku, ketika kita mendengar dan ketika kita mengikuti video-video mereka,
ada begitu banyak ajaran-ajaran yang menyimpang, yang menyeleweng dari kebenaran sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya di zaman ini kita harus sangat berhati-hati terhadap berbagai ajaran yang muncul. Nah, saudara-saudaraku, di situ dikatakan bahwa jikalau sekiranya aku masih mau mencoba untuk berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Kristus. Artinya Paulus rela dipertimbangkan oleh semua orang percaya bahwa apakah Paulus ini di dalam penginjilan, di dalam setiap ajaran-ajaran yang diajarkan kepada orang-orang percaya, apakah ajarannya itu untuk mencari kesukaan manusia. Paulus dengan tegas katakan, kalau seandainya dia masih mencoba-coba setiap hal yang diajarkan untuk berkenan kepada manusia, maka dia bukanlah hamba Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada begitu banyak pendeta, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang memunculkan ajaran-ajaran baru. Saya tidak tahu motivasi mereka, saya tidak tahu tujuan mereka. Tetapi kalau ajaran mereka dan tujuan mereka, motivasi mereka supaya berkenan kepada manusia, maka sudah seharusnya mereka bertobat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Tesalonika pasal 2, kita lihat di sana. 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Di sana dikatakan begini. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 4. Di sana dikatakan, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, saudara-saudara, di sini Paulus bukan hanya menyampaikan kepada jemaat Galatia, tetapi dia juga menyampaikannya kepada jemaat yang ada di Tesalonika bahwa Injil yang dia beritakan, oleh karena dia dianggap layak oleh Tuhan untuk mempercayakan pelayanan ini kepada Paulus dan rekan-rekannya untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menganggap layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia. Nah, saudara, kalau orang atau hamba Tuhan atau pendeta menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil untuk menyukakan hati manusia supaya followersnya banyak, pengikutnya banyak, itu adalah suatu hal yang berseberangan dengan kebenaran. Itu hal yang tidak alkitabiah, itu hal yang bukan biblika. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, di sini Paulus katakan, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Luar biasa. Paulus berkata bahwa dia melakukan segala sesuatu, melayani Injil untuk menyukakan Allah, bukan menyukakan manusia. Dan kalau kedapatan sampai di antara para pendeta, para hamba Tuhan, para penginjil, para majelis gereja, penatua, diaken, masih berusaha menyampaikan berita Injil dengan untuk berusaha menyukakan hati manusia, maka harus bertobat supaya nama Tuhan dimuliakan. Karena apa? Di sini Paulus dengan tegas mengatakan bahwa untuk menyukakan Allah yang menguji hati. Di dalam ayat 5 di sana dikatakan, karena kami tidak pernah bermulut manis. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara pernah mendengar ada begitu banyak orang yang menyampaikan kebenaran, tetapi kebenaran
yang sejati itu tidak ditegaskan, tidak ditandaskan, tetapi menyampaikan kebenaran yang sebatas bisa menyenangkan hati sesama manusia atau orang percaya dengan tujuan dan motivasi yang beda-beda. Saya tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini hendak mengingatkan saya pribadi, mengingatkan Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, orang percaya, majelis gereja, penatua, diaken, dimanapun saudara berada, organisasi dan denominasi gereja apapun, ketika saudara berdiri dan menyampaikan Injil, sampaikanlah kebenaran, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di situ dikatakan, hal itu kamu ketahui. Artinya apa? Paulus katakan bahwa jemaat Tesalonika benar-benar tahu tentang keberadaan Paulus, di mana dia sebagai seorang pemberita Injil yang tidak mencari muka, yang tidak mau menyukakan hati manusia, yang tidak mau mencari keuntungan. Di dalam ayat ini saya dikatakan bahwa dan tidak pernah mempunyai maksud loba. Maksud loba itu artinya keuntungan, mencari untung. Jadi kalau orang menyampaikan firman Tuhan untuk mencari keuntungan, untuk mencari uang, nah ini hamba Tuhan ini harus bertobat. Karena kita tidak tahu hati orang, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi firman Tuhan yang dituliskan kepada semua kita untuk bercermin kepada firman Allah, untuk bercermin kepada firman Tuhan. Di situ dikatakan Allah adalah saksi. Kalau manusia jadi saksi bisa berdusta. Kalau manusia menjadi saksi bisa berbohong. Tetapi dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap pelayanan kita, di sini jelas tidak ada satupun yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Dan di dalam ayat 6 di sana dikatakan juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Saudara bayangkan, Paulus berkata bahwa di dalam pemberitaan Injil, dia tidak pernah mencari pujian dari manusia. Ada berapa banyak hamba Tuhan, anak Tuhan, para pendeta, menyampaikan Injil, memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang bukan firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Untuk apa? Untuk mencari pujian manusia, untuk mencari uang, untuk memiliki maksud yang tersembunyi, maksud loba tadi dikatakan ya. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Paulus benar-benar menandaskan dengan sangat tegas dalam pernyataan ini bahwa semua orang harus bercermin kepada firman Tuhan ini untuk melihat keberadaannya masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita kembali ke Injil, kita kembali ke pembacaan awal kita, yaitu dalam Galatia. Di dalam Galatia pasal 1. Di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan begini. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Sekalipun di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Nah ini, saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa pada saat Paulus mengajarkan Injil yang sejati, yaitu Injil Yesus Kristus, di mana setelah Paulus pergi,
ada hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah palsu, nabi-nabi palsu datang dan memberitakan Injil yang lain, bukan Injil Kristus yang sebenarnya. Hari-hari ini ada banyak ajaran-ajaran sesat, seperti gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah suatu gereja yang sesat. Dia memberitakan salah satu ajarannya bahwa Kristus berinkarnasi yang kedua kali dalam rupa seorang perempuan di China sana. Saudara-saudaraku, dan bukan hanya di sana, tetapi juga di Indonesia, banyak pengikut-pengikutnya teristimewa di Papua, Irian Jaya. Banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus yang bukan Kristus yang sejati. Bukan Yesus yang mati, menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Bukan Yesus yang menebus manusia berdosa, tetapi Yesus yang sudah berinkarnasi kedua kali dalam rupa seorang perempuan, sehingga di dalam ajaran mereka, untuk menjadi anggota-anggota mereka harus wanita yang cantik-cantik, pria atau laki-laki yang ganteng-ganteng. Tapi kalau yang cacat tidak boleh masuk dalam organisasi mereka. Ini ajaran sesat. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bukan hanya itu saja. Belakangan ini kita mendengar berita yang begitu hangat antara pendeta dengan pendeta, pendeta A dengan pendeta B, pendeta C dengan pendeta D, saling debat satu dengan yang lain. Saudara-saudara, hal ini mengakibatkan suatu perhatian dari kalangan orang-orang percaya. Begitu serius dan mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan lewat video-video mereka. Namun saudara-saudaraku, saya memberitahu kepada saudara, kiranya jemaat Tuhan, orang percaya, cerdas dan mempelajari Alkitab sehingga tidak mudah dan gampang dibodohi oleh hamba-hamba Tuhan yang bukan hamba Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa hanya di antara mereka, di situ dikatakan ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Allah atau Bapa yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Nah, ini hati-hati saudara. Kenapa? Karena akhir-akhir ini ada banyak orang-orang yang mulai mengutip satu ayat, kemudian lari ke satu ayat yang lain tanpa memperhatikan konteks, tanpa memperhatikan latar belakang, tanpa memperhatikan tujuan penulisan. Dan kemudian memahami secara dangkal dan kemudian menyampaikan bahwa itu adalah suatu kebenaran. Ini bukan Injil yang sejati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana tandanya Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, orang Kristen bisa mengenal mereka yang bukan hamba Kristus? Tanda yang pertama tadi adalah mereka mencari kesukaan manusia. Mereka bukan hamba Kristus. Ya, mencari kesukaan manusia, mencari keuntungan dari Injil atau memberitakan Injil, mempunyai tujuan untuk mencari pujian manusia. Itu adalah orang-orang hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang mencari kesukaan manusia dan bukan kesukaan Allah. Karena itu saudara-saudara, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan berhati-hati. Di akhir daripada zaman ini ada begitu banyak ajaran yang menyesatkan. Tapi mari kembali ke Alkitab, mempelajari Alkitab secara konsekuen dan terarah, sehingga jangan sampai Bapak Ibu saudara-saudara tersesat nantinya.